Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Beberapa hari mendatang atau mungkin 1 minggu ke depan ini tidak ada turnamen besar yang akan digelar kawan. Baru nanti bulan Juli agak lumayan ramai kembali turnamen-turnamen besar. Ada Piala Dunia Catur yang berlangsung selama 1 bulan kawan. Ataupun ada kejuaraan dunia catur klasik wanita antara juara bertahan Zhu Wenjun melawan penantangnya dari Cina juga kawan. Jadi untuk tahun ini juara dunia masih dipegang oleh Cina, baik untuk prianya ataupun wanitanya. Oleh karena itu, untuk sementara beberapa hari mendatang, kalau kawan-kawan ingin request permainan tertentu, silakan saja kalian tulis di kolom komentar. Nanti admin carikan game yang bagus. Dan untuk kali ini saya coba ambil game dari titel Tuesday Blitz edisi tanggal 13 Juni beberapa waktu yang lalu kawan. Kita sudah ulas beberapa waktu yang lalu. Untuk sesi awalnya dimenangkan oleh Gata Kamsky, untuk sesi akhirnya dimenangkan oleh Jan-Christophe Duda. Bersama dengan Anton Guijarro kawan mendapatkan perolehan poin yang sama 9,5 hasil dari 9 kali kemenangan, 1 kali kalah dan 1 kali remis. Tapi pemenangnya adalah Jan-Christophe Duda. Turnamen ini berhadiah kawan setiap minggunya, setiap hari Selasa sebesar 2.000 US dollar totalnya per sesi. Jadi untuk pemenang pertama dapat 1.000, pemenang kedua dapat 750 kalau tidak salah, dan yang ketiga adalah 250 US dollar. Oke, untuk permainan dari Jan-Christophe Duda ini saya ambil pada game pertama menghadapi seorang video master asal Yunani. Temanya adalah permainan karokan defense setelah pion E4, pion C6, pion D4, ada pion D5, karokan defense kawan, dan di sini kuda C3, mainline ataupun juga variasi klasikal dari karokan defense. Berlanjut dengan pion D pukul pion E4, pilihan utama diambil balik oleh kuda, dan di sini ada kuda F6, masih jalur utama dalam permainan karokan defense. Di sini kawan, pilihan utamanya adalah pertukaran. Dan jika diambil balik menggunakan pion E, jadi pertukaran ini variasi dari Tartar Cover. Ataupun jika diambil balik menggunakan pion G, ini variasi dari Larsen ataupun Brownstein. Oleh karena itulah saat ada kuda lompat ke peta atau ambil balik pion yang ada di peta E4 kawan, kalian juga bisa bermain dengan variasi Karpov dengan kuda D7 sebelum melanjutkan pengembangan kuda ke peta F6. Nanti kuda ke F6 kalaupun terjadi baku hantam di peta F6, kuda masih ambil balik dan struktur pion kalian tidak rusak. Itulah ide sederhana dari variasi Karpov dengan kuda D7 kawan. Langsung kuda F6. Tapi di sini Jan-Christophe Duda sudah tidak memilih jalur utama lagi, bermain dengan menteri D3. Backup kudanya kawan. Kuda pukul kuda E4 diambil balik oleh menteri. Pion G6 ada menteri ke E5, benteng bergeser ke G8 menghindari serangan menteri. Dan di sini kuda berkembang ke F3 ada gajah G7, menteri mundur ke E3 menghindari serangan gajah. Kuda berkembang ke D7, ada gajah terang berkembang ke D3, dan kuda ke B6, siap ke pusat kawan, dicegah dengan pion C4, ada gajah G4, pressure kuda di sini, kuda lompat ke E5 berbalik ancam gajah, gajah tetap dipertahankan mundur ke E6, coba pressure pion di sini kawan, dan di sini diperkuat dengan pion B3. Juga mungkin persiapan gajahnya ditempatkan di diagonal gelap panjang, bisa jadi. Kuda ke D7 menantang pertukaran, ditolak dengan pion F4 perkuat posisi kuda. Dan jika terjadi baku hantam, diambil balik menggunakan pion F. Lajur F nanti bisa diisi dengan benteng langsung jika rokade pendek. Dan diterima juga oleh hitam, Jan-Christophe Duda ambil balik menggunakan pion F. Menteri D7. Dan di sini rokade pendek oleh Jan-Christophe Duda, rokade panjang dipilih oleh hitam. Di sini hitam juga bisa melakukan taktik seperti ini kawan, pengorbanan gajah sementara, serang menteri, dan nanti disusul menteri bisa mendapatkan pion yang ada di peta D4, bisa mendapatkan gantinya gajah terang D3. Kalau menteri pertahankan pion pusatnya kawan, ada gajah yang siap mengancam menteri. Oleh karena itu menteri langsung mungkin ambil gajah di peta H6, kalian ambil pion niskat dan garbuan pada benteng, pada gajah juga kawan. Gajah gelap blokade di peta E3, sekarang kalian ambil gajah di peta D3. Mungkin yang nanti tidak disukai oleh hitam, tidak mempunyai kesempatan rokade lagi kawan. Jadi memilih mengamankan raja, rokade panjang. Sekarang gajah B2, jelas perkuat posisi pion lemahnya kawan di peta D4. Raja bergeser ke B8. Sekarang gajah E4, dan di sini ada pion F5. Tidak dipukul menggunakan end passen, memilih mundur ke peta F3.
Jan Christoph Duda tidak ingin end pasen karena dia tidak ingin kehilangan pion pusatnya kawan yang cukup bagus sementara ini. Oleh karena itu hanya menarik mundur gajah ke F3. Gajah mundur ke F7, di sini benteng FD1, pion E6 berkoneksi atau mengkoneksikan pionnya agar solid kawan. Dan di sini pion mulai didorong di sayap menteri oleh Jan Christoph Duda. Begitu juga dengan hitam dorong pion sayap raja. Balapan pion sekarang kita temui kawan. Setelah pion A4, pion G4. Gajah mundur ke E2 dan pion H5. Di sini pion B5, balasan Jan Christoph Duda. Di sini kawan langsung mendorong pion maju ke petak H4 merupakan ide yang bagus agar lebih cepat pion-pionnya mencapai 2 pion putih yang tersisa. Tapi memilih menggeser benteng H8 terlebih dahulu, idenya mungkin serang menteri dengan gajah nanti kawan, dan Duda gajah A3. Jelas kawan ingin menepati outpost yang sangat bagus, area petak D6 yang sangat bagus bagi gajah ke depannya nanti. Di sini gajah H6, menteri bergeser ke J3, baru pion didorong ke F4 dan gajah D6. Lanjut Jan Christoph Duda skak. Raja bergeser ke A8, di sini gajah D3 untuk mengawasi petak terang ini kawan. Benteng bergeser ke lajur G. Persiapan apakah ingin adu gajah terangnya kali ini? Pion A5 memberikan kesempatan Duda mendorong pion-pion sesegera mungkin di sayap menteri. Ada gajah G6. Ditolak, pion A6 terus didorong kawan dan hitam melanjutkan pertukaran. Tidak terburu-buru untuk ambil gajah di petak D3 ini, mendapatkan tempo untuk segera membuka lajur H bagi bentengnya kawan. Maksud saya lajur A bagi bentengnya, dan di sini pion diambil balik oleh menteri. Sekarang pion pukul pion. Tidak ambil gajah ini terlebih dahulu, adapun pergerakan gajah ke petak C5 ini juga cukup bagus kawan. Memberikan dukungan bagi benteng di sini, ya hitam kemungkinan bisa kehilangan menteri kawan. Kalau tidak mau kehilangan menteri, tidak punya petak yang bagus kawan, kalaupun mundur ke petak ini ya ancamannya tetap menteri akan tewas nantinya. Kalau tadi bergerak ke petak terang, ya tetap kawan idenya pion ini jatuh di langkah berikutnya, hitung-hitungannya 7 langkah berikutnya skakmat kawan. Kalaupun pada posisi ini tadi kawan kalian coba backup baris ke-7 dengan benteng ini, ya bisa saja kalian lanjutkan menteri ambil gajah, tak perlu terburu-buru ambil pion di sini ataupun luncurkan benteng sekarang juga untuk mendapati permainan harus dipukul dengan gajah terlebih dahulu, diambil balik oleh benteng dan menteri ambil gajah di D3. Tentu putih masih sangat bagus posisinya dengan menteri plus benteng melawan sepasang benteng plus gajah. Tapi Jan Christoph Duda memilih dengan pion B pukul pion C6 terlebih dahulu, tempo ancam menteri sebelum ambil gajah demi untuk membuka 2 lajur ini bagi benteng-bentengnya. Setelah ambil pion C6, di sini Jan Christoph Duda ambil gajah D3 dan pion F3 mulai didorong. Langkah kesalahan kawan, langkah terbaik adalah hitam harus memperkuat baris ke-7-nya, terutama perkuat petak A7 yang sudah dipressure oleh benteng ini. Langkah ini adalah langkah blunder yang terbaik tadi dengan benteng G7, dan di sini Jan Christoph Duda mendorong pion D5, kosongkan ruang bagi menteri kawan. Ada yang lebih cepat dengan langkah pengorbanan kawan, yaitu benteng ambil pion A7 skak. Terpaksa raja ambil kawan, dan di sini bisa meluncur menteri bergeser ke A3 skak. Jika diblokade oleh menteri di sini kawan, kalian bisa melanjutkan gajah C5 skak dan hitung-hitungan ancaman skakmat tak terhentikan lagi. 5 langkah berikutnya skakmat kawan. Tak perlu saya perpanjang variasi ini, kalau saja raja ini langsung bergeser ke petak B7 kawan, kalian ikuti dengan benteng B1. Dan pilihan terbaiknya adalah menteri blokade agar ancaman skakmat tidak terjadi lebih cepat. Dan tentu saja benteng ambil menteri diambil balik oleh raja. Kemudian ada menteri C5 skak, raja mundur, dikejar lagi, dan raja bergerak ke petak A8. Terserah kalian bermain dengan gajah C5 di sini memberikan dukungan ancaman skakmat kawan. Dan mungkin benteng ancam menteri, hitam akan kehilangan benteng di petak D8 skak. Kalau raja tadi bergerak ke petak ini kawan, tidak diblokade dengan menteri, langsung mundur ke petak terang, ancaman skakmat lebih cepat, benteng meluncur skak. Raja bergeser, diikuti menteri skak, terserah mau blokade langsung ataupun langsung mundur ke sini pun satu langkah berikutnya skakmat. Itulah jalur serangan yang lebih cepat dengan meluncurkan benteng berkorban ambil pion A7, tapi memilih dengan langkah pion D5.
Dan di sini pion pukul pion kawan, dan putih masih punya kesempatan meluncurkan bentengnya, tapi Duda memilih menterinya ke D4. Awas ancaman skakmat. Antisipasi dengan benteng D7. Pion E6 usir benteng, serahkan gajah, tapi skakmat ancamannya kawan. Benteng bergeser ke B7 dan menteri ambil pion D5 menantang pertukaran menteri, dan sebaiknya langsung diterima kawan. Mungkin yang tidak disukai oleh hitam adalah adanya dua pion terkoneksi seperti ini. Tapi hitam jaim memilih menterinya bergeser ke B6, skak terlebih dahulu, blokade dengan pion C5, tadi pilihan terbaik, raja bergeser saja ke peta H1 kawan, dan di sini menteri B2, awas ancaman skakmat, antisipasinya adalah benteng A2, pion F2 skak, memaksa raja bergeser, kemudian menteri ke B5 skak, raja ambil pion, ditawari dengan pion G3 skak, diambil oleh pion H, pion H4 ditaruhi lagi. Tapi benteng diluncurkan kali ini oleh Jan Christoph Duda. Dan posisi benteng kena pin, tidak bisa ambil dengan benteng kawan, memaksa raja yang ambil. Tapi benteng satunya punya lajur yang terbuka penuh kawan, benteng A1 skak. Terpaksa blokade dengan menteri dan benteng ambil menteri skak. Raja ambil balik, menteri C6 skak. Raja mundur ke A7 skak mat 1 langkah, menteri A4 skak mat. Itulah kawan permainan Jan Christoph Duda pada game pertama pada title tools di Blitz di chess.com untuk sesi akhir edisi tanggal 13 Juni Selasa beberapa hari yang lalu. Kita tadi disuguhkan permainan adu balap pion dalam permainan Caro-Kann defense, mainline ataupun classical. Oke, semoga permainan dari Jan Christoph Duda ataupun idenya tadi kawan di awal pembukaan cukup ya dibilang keluar dari prinsip pembukaan, dia mengeluarkan menterinya langsung kawan. Setelah baku hantam di sini tidak melakukan baku hantam lagi tapi memilih mengeluarkan menteri. Sebaiknya kawan-kawan pemula, kawan-kawan yang baru belajar, hindari terlebih dahulu untuk mengeluarkan menteri di awal pembukaan sebelum mengembangkan para perwira minor lainnya ataupun mengamankan raja, rokade panjang atau rokade pendek. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mampir terus tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.